mengenang mendiang David Musri, Tetua Yahudi Indonesia. Saudara, Tetua Yahudi Indonesia David Musri meninggal dunia pada Minggu 3 Juli 2022. Jenazah disemayamkan di Jakarta sebelum dibawa ke Amerika untuk dimakamkan. David Musri, keturunan Yahudi asal Irak ini adalah paman dari Irwan Musri, pengusaha Indonesia. Orang dekat David Musri, Robert L. Dewa, berbagi kesan tentang David Musri. Orang berdarah Yahudi yang tetap menjadi Yahudi hingga akhir hidupnya. Saya sampaikan juga turut berduka cita kepada Pak Robert sebagai perwakilan keluarga. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ya. Jadi perlu Ibu ketahui Pak David Musri ini sampai dengan terakhirnya ini masih menjadi ketua kaum Yahudi Indonesia. Kaum Yahudi Indonesia. Jadi beliau karena belum digantikan, jadi dia masih tetap menjabat. Terus lahir di Surabaya 30 Agustus 1930. Menjadi warga negara Indonesia setelah sebelumnya proses naturalisasi dari warga Belanda kan. Mungkin Ibu udah tahu kan. Nah, yang terus selama hidupnya beliau ini berkecimpung dalam bidang pariwisata, mendirikan hotel. Jadi selama hidupnya dia bergerak dalam bidang pariwisata. Ya, penyebab beliau meninggal apa Pak Robert? Jadi beliau ini sebetulnya sampai dengan sekitar 3 tahun lalu, tahun 2019, masih tetap fit, sehat walafiat. Dia hanya karena mengalami kecelakaan, yaitu jatuh, setelah dia dalam bulan puasa 2019, dia ingin makan di sekitar Jalan Salemba, McDonald. Setelah makan, dia baru mau menuju mobilnya, dia jatuh dari tangga. Dari situ dia mengalami patah di pinggangnya, kemudian dioperasi, dan setelah itu dia lumpuh, tidak bisa jalan, harus pakai kursi roda. Kemudian dirawat di Rumah Sakit Medistra, dan ya terus menerus begitu sampai dengan terakhir. Jadi meninggalnya tanggal 3 Juli 2022 jam 9:10 dalam usia 91 tahun. Nanti 30 Agustus ini akan genap jadi 92. Jadi 91 sekian bulan. Iya. Rencana pemakaman kapan, Pak Robert? Rencana sekarang lagi sedang diurus dan dia akan diberangkatkan ke Amerika. Berkumpul sama keluarga besar Musri yang tinggal di sana dan termasuk orang tuanya, ibunya, Toba Solomon, juga dimakamkan di Amerika. Jadi dia udah
menyediakan makamnya di sana beberapa tahun sebelum dia meninggal. Sejauh ini, Jadi rencananya besok sore akan mulai diberangkatkan jadi menuju Bandara Soekarno-Hatta, kemudian dipersiapkan segala sesuatunya. Rabu pagi akan ke Singapura dan selanjutnya teruskan penerbangan ke Amerika. nah sejauh ini Pak, yang Bapak Robert ketahui, siapa saja keluarga yang mendampingi di hari terakhirnya? Jadi yang sudah pasti mendampingi itu Pak Irwan Musri, keponakannya. Kemudian adiknya Pak Irwan Musri sudah berangkat duluan kemarin, Jeki Musri. Itu anak dari kakaknya Pak David itu, Charles Musri. Jadi mereka semua ini kelahiran Surabaya. Dari... Pak Robert sendiri terakhir ketemu Pak David kapan? Saya di rumah sakit terakhir itu dan masih sempat berkomunikasi hari Jumat. Jumat tanggal 1 Juli. Apakah ada pesan terakhir, Pak? Dia masih koma, Bu. Statusnya masih koma, jadi kalau kita omong, dokter bilang dia dengar, karena otaknya masih berfungsi maksimal. Jadi dia dengar semua omongan dengan reaksi hanya keluar air mata. Keluar air mata. Terus tangannya masih bisa menggenggam tangan saya. Ya. Dan mungkin ada selama hidup yang berkesan dari beliau yang bisa Bapak sampaikan buat kita di Indonesia? Iya, kalau saya ini kan dari Flores. Saya dari Flores, dia Bani Israel. Kami tidak ada hubungan darah. Tapi kesan saya, dia lebih dari saudara. Lebih dari keluarga. Bahkan waktu saya nikah, dia jadi wali orang tua saya. Menikah di gereja Santa Teresia Jakarta. Jadi dia sempat nanya, apa boleh saya yang tidak percaya Yesus, pastor izinkan? Saya sebelumnya kan sudah konsultasi sama pastor kepala di Teresia. Pastor kepala bilang, kami justru senang sekali ada orang Yahudi mau masuk gereja Teresia. Karena dia adalah saudaranya Yesus, yang adalah Tuhan kita. Jadi pastor justru sangat senang karena ada orang Israel yang tidak percaya Yesus, tapi mau masuk gereja. Dan karena dia Bani Israel, sudah pasti saudara Yesus yang adalah Tuhan kita. Jadi pastor dengan senang hati, dan dia pidato juga di gereja. Wah, luar biasa ya. Iya, apa yang dia sampaikan pada saat itu? Sampaikan tentang siapa saya kan, siapa Robert. Siapa Robert Elewa, dia bilang saya kenal sebagai orang baik, orang jujur, orang yang dapat dipercaya, ya macam-macam sekitar itulah. Jadi dia sempat di altar itu, di gereja dia pidato. Jadi hubungan baik ya Pak, meskipun beda agama, hubungan sangat baik ya. Oh, dia bilang dia ini kan bangsa pilihan. Tuhan pasti tidak salah pilih kan. Jadi kalaupun dia ada salah, Tuhan pasti maafkan. Jadi dia prinsipnya, dia hanya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi Tuhan ini kan orang Yahudi juga.
dan tidak mungkin dia nggak akan memaafkan kalau dia ternyata salah kan. Ya, Ya, prinsipnya kira-kira begitu begitu, ya, Bu. kira-kira ya. Iya. Oke. Jadi selama ini Bapak cukup berhubungan baik ya dengan Pak David, dan apakah juga hubungan baik ini termasuk dengan keluarga Pak David, dengan Sudah pasti, keponakannya dan sebagainya? Iya. sudah pasti. Mereka ini keluarga besar 13 orang bersaudara. Semuanya saya kenal dan semua mengenal saya. Oke, luar biasa. Termasuk Ya. yang di Amerika, di mana-mana itu, di Australia. Semua tahu saya dan saya tahu mereka. Iya. Dan selama 2 hari ini apakah sudah ada yang datang melayat? Banyak. Yahudi dari Surabaya datang, apalagi Yahudi Jakarta kan? Iya. Banyak. Yapto Surya Sumarno, Abraham dari Surabaya, Ibu Morin Elias, bahkan mereka datang doa. Adonai tadi malam di sini. Cara Ibrani gabung sama cara kami yang Kristen ini, kami gabung. Baik. Ada lagi mungkin Pak Robert yang Bapak ingin sampaikan dan untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia pada umumnya? Dan Tuan David ini, dia tidak benci terhadap semua agama. Dia banyak sekali menyumbang, bahkan untuk masjid-masjid di tempat usahanya di Cisarua, masjid-masjid yang di sekitar itu dia banyak kasih donasi. Oke. Jadi dia berkat. Orang-orang banyak yang merasa kehilangan. Dia jadi sumber rezeki buat mereka kan. Jadi banyak kemarin dari Puncak, dari Bogor datang ke sini. Dari semua agama. Melayat ya, turut kehilangan. Reputasi beliau di mata Pak Petrus bagaimana nih Pak Petrus? Ya, saya mengenal almarhum ini sejak tahun 77 pada waktu adik saya Robert Mugabe ini, Robert Dewa, menjadi orang kepercayaannya di perusahaannya almarhum. Dan beliau memang orangnya sangat disiplin, pekerja keras, tetapi juga orangnya sangat bersahabat. Ya, dalam pertemanan dia tidak membeda-bedakan orang ya, baik terhadap teman-teman sesama pengusaha atau juga dengan wartawan, bahkan dengan karyawannya pun dia sangat dekat sebagai orang tua dan anak, walaupun dia sangat keras ya. Tapi kerasnya itu sifatnya mendidik orang untuk disiplin, jujur, dan taat kepada aturan-aturan. Dan saya tahu almarhum ini sangat memegang teguh tradisi Yahudi ya dalam kesehariannya. Saya kira itu. Jadi dengan meninggalnya almarhum David Musri ya kita merasa kehilangan. Saya juga sudah lama tidak ketemu. Sudah lama. Tetapi saya ikuti perkembangan kesehatannya melalui Pak Robert. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Pak Petrus. Nah, Pak Robert, mungkin terakhir saya ingin tanya, apakah ada pesan khusus dari Pak David untuk komunitas Yahudi di Indonesia? Yang terakhir mungkin disampaikan kepada Bapak. Jadi begini Bu Monica, dia beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 10-an tahun lalu, dia sempat mengeluh karena sudah tua. Dia ingin supaya ada yang muda-muda ini mengambil over jabatan ketua kaum Yahudi Indonesia itu. Jadi dia sempat sampaikan kepada itu David Abraham, tapi Pak David Abraham kan sudah meninggal juga.
Karena sinagoga yang di Surabaya itu kan berhubung kaum Yahudi Indonesia populasinya semakin berkurang, jadi banyak yang menyalahgunakan itu tempat ibadah itu, sinagog itu. Itu peninggalan yang paling, dia bilang itu paling bersejarah dan paling mahal itu, yang perlu dilestarikan. Apalagi Indonesia ini kan menghormati semua agama, semua aliran kepercayaan. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dia minta supaya itu jangan sampai hilang. Nah, terus dia sempat undang juga beberapa yang muda-muda kaum Yahudi supaya bisa mengambil over itu jabatan dan melestarikan. Supaya Indonesia ini ada yang aliran atau kepercayaan yang ini juga harus dilindungi. Jadi saya ini ikuti beliau ini kan dari tahun 76, 77 seperti Pak Petrus tadi sampaikan. Jadi setiap kegiatan keagamaan yang Hibrani ini, saya selalu kasih bukan hanya dukungan, saya ikut bantu supaya acara itu berhasil. Jadi roti tanpa ragi, anggur, yang harus impor dari luar negeri kan, dari Australia atau dari Israel atau dari mana, karena kita nggak ada hubungan diplomatik kan. Nah, jadi saya membantu supaya semua acara itu lancar. Saya urus izin-izinnya di Kejaksaan Agung, Departemen Agama. Jadi saya di Indonesia saya banyak itu kasih kontribusi untuk mereka. Karena waktu Yahudi itu kan, iya. Duta Besar Amerika di Indonesia, Paul Wolfowitz, sama istrinya, itu sempat itu saya urusin mereka punya kebutuhan untuk penyelenggaraan Paskah Yahudi. Selama kena bos saya ini ketua kaum Yahudi Indonesia. Iya, mantap sekali ya. Jadi saya walau bagaimana orang Flores ikut membantu. Iya. Berhubung Tuhan kita orang Yahudi juga. Yahudi, iya. Mantap sekali ini Pak Robert. Baruh Dayan HMF. Salam damai dari Fakta Israel.